Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Kita bisa mulai kelas pada malam hari ini. Boleh perkenalkan diri, nama dan dari kota mana ya. Oke, bisa kita mulai, Kak Jana, monitor. Iya, baik, Kut. Oke, bisa kita mulai aja ya langsung kelas pada malam hari ini. Jogja lagi hujan deras nih. Saya kayaknya akan matiin kamera, takutnya Sinyalnya sinyalnya, ya. takutnya sinyalnya ntar hilang-hilangan. Oke, sebelum kita mulai kelas malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kelas malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinannya, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, langsung kita mulai aja ya. Silahkan Kak Jana. Sehat Kak Jana? Ya, Alhamdulillah ya. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Oke, bisa langsung dimulai aja ya, biar kita ya, ini waktu ya, teman-teman semua. Silahkan Kak Jana. Iya, terima kasih, Kut Nasir. Udah berdoa ya tadi, Kut? Kita udah berdoa. Oke, siap. Langsung Berarti aja kita dimulai. mulai meeting. Meeting. Kita mulai kelas pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Malam hari ini kita akan ada materi tentang Great Store ya teman-teman semuanya. Eh, Boleh langsung next aja kok? Ya, jadi teman-teman semuanya sebelum kita next ke materi pada malam hari ini, teman-teman bisa boleh cek dulu ke aplikasi masing-masing. Di situ teman-teman akan mendapati Great Store masing-masing. Jadi di aplikasinya itu nanti di beranda akan berada di paling atas sendiri. Itu ada Great Store itu apa sih ya gitu ya. Jadi Great Store ini teman-teman, ini adalah peringkat toko seorang store owner. Ini adalah level yang ada di bisnis Alfamart ini. Jadi nanti untuk grading ini teman-teman itu ada 3 tingkatan. Gunanya untuk apa? Grading ini untuk teman-teman mendapatkan margin dan beberapa bonus yang ada. Jadi di Grade Store ini teman-teman nanti akan dibedakan tuh. Nah, di levelnya itu ada 3 ya teman-teman. Satunya ada di Basic Store, kedua ada Super Store, dan ketiga ada Mega Store. Jadi buat teman-teman yang belum paham di paling atas sebelah, kalau di beranda di aplikasi sebelah Alfamart itu nanti akan ada tulisan eh, sesuai level masing-masing teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi masuk di bisnis ini secara otomatis teman-teman akan berada di level basic store. Apa itu basic stores? Basic store ini merupakan grade paling dasar di bisnis Alfamart ini. Jadi teman-teman itu uh, begitu masuk, teman-teman berada di masa monitoring dan berada di basic store. Dapat nggak kalau di basic store itu bonusnya? Tetap dapat, tapi nanti perhitungannya beda-beda. Terus untuk level kedua teman-teman itu akan berada di superstore. Superstore itu juga ada target tersendiri setiap bulannya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan teman-teman, untuk level di grading di bisnis Alfamart ini perhitungannya untuk produk utama ya. Jadi perhitungan bonusnya juga berdasarkan net sales dari produk utama. Kenapa untuk PPOP dan groceries itu tidak dihitung, Kak, gitu ya? Kenapa nggak diikutkan dalam level ini gitu? Itu seperti ya sudah menjadi rahasia umum ya, bahwasanya kalau PPOP itu dan juga groceries ketika kita berjualan itu marginnya sangat tipis sekali. Jadi keuntungan yang diambil oleh Alfamart
ataupun toko lain selain Alfamart, semua toko grosir, retail, ketika mereka menjual produk-produk groceries itu, marginnya sangat tipis, teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui semuanya, warung pun gitu ya. Kalau produk-produk groceries itu memang akan dijual nggak terlalu tinggi dari harga supplier ataupun distributor. Jadi memang itu sudah nggak termasuk di perhitungan level yang ada di Alphaman ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi untuk menentukan level seorang store owner di bisnis Alphaman ini, yang diperhitungkan adalah dari net sales produk utama. Baik, kita ke Superstore ya teman-teman. Jadi kalau di Superstore ini, teman-teman bisa disebut ketika berada di level Superstore, ketika teman-teman sudah mencapai, kayaknya di next ya, Kut. Next-nya itu kayaknya ada nilainya deh. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman masuk, kita ulangin, teman-teman itu akan berada di basic store. Itu teman-teman akan berada di masa monitoring. Targetnya berapa? Targetnya tidak ada karena memang teman-teman uh, masih apa ini uh, baru melakukan apa ya namanya karena lagi join gitu kan ya. Bisa melihat dulu. Nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan sales produk utama senilai 7.500, itu teman-teman akan berada di level superstore. Waktunya kapan gitu ya? Waktunya dari teman-teman join sampai teman-teman sudah berhasil menjual produk utama senilai 7.500, itu secara otomatis teman-teman akan berada di level superstore. Next-nya, kalau teman-teman bisa mencapai penjualan produk utama senilai 25 juta, teman-teman akan berada di level megastore. Level megastore ini teman-teman, ini adalah level tertinggi di bisnis Alphaman ini. Dan nanti pun apa yang akan didapatkan juga akan lebih banyak lagi. Terus, ketika berada di Superstore teman-teman, itu kita akan ada target setiap bulannya. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman harus berada ketika teman-teman pengen berada di level ini, teman-teman harus mempertahankan dengan omset produk utama senilai 3 juta rupiah setiap bulannya. Terus bisa downgrade? Nggak bisa. Teman-teman ketika nggak mencapai penjualan senilai 3 juta rupiah ini selama 3 bulan berturut-turut, teman-teman akan turun menjadi basic store. Targetnya jelas ya, targetnya di sini sama 3 juta rupiah selama 1 bulan. Terus untuk target net sales, kalau seumpama teman-teman menginginkan margin kuartal, itu kita juga harus mempertahankan omset penjualan produk utama kita. 3 juta berarti kalau untuk 1 kuartal itu kan 3 bulan. Jadi bisa kita kalikan, yaitu senilai total omsetnya kita 9 juta rupiah. Nanti kalau kita mencapai 9 juta di 1 kuartal, secara otomatis kita berhak mendapatkan margin kuartal. Besarnya berapa? Nanti akan ada, nah ini, besar margin kuartal yang akan kita dapatkan 150 itu sudah flat ya. Jadi rumusnya kalau kita berhasil menjual produk utama selama 3 bulan tersebut, ketika kita berada di Superstore, kita akan mendapatkan 150.000 rupiah. Terus untuk Megastore teman-teman, nih, teman-teman dari awal gabung bisa mencapai omset produk utama net sales ya, sebesar 25 juta, secara otomatis teman-teman akan naik ke level Megastore. Level tertinggi yang ada di bisnis ini. Semua penghasilannya juga secara otomatis akan yang paling besar di antara Basic Store, Superstore, ataupun Megastore. Nanti kita akan coba bandingkan satu persatu biar lebih jelasnya. Untuk targetnya gimana? Untuk targetnya, teman-teman harus mempertahankan
Omset produk utama setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah. Begitupun untuk margin kuartal. Kalau kita pengen mendapatkan secara otomatis 5 juta rupiah kita kalikan 3 sebesar 15 juta rupiah. Dapatnya berapa? Dapatnya kalau untuk Megastore teman-teman itu akan mendapatkan margin kuartal sebesar 450.000 rupiah. Itu sudah pasti ya teman-teman. Kalau ini seumpama nih ada store owner A, B, C, itu penjualannya beda-beda. Ada yang 20 juta rupiah, ada yang 25 juta rupiah, ada yang 15 juta rupiah. Dapatnya akan sama teman-teman. Tetap untuk margin kuartal ini sudah terkunci di nilai ini. Superstore 150, Megastore 450. Nah, selain itu teman-teman, untuk poin pun juga berbeda di antara level-level ini. Kalau untuk basic store, poin itu 30.000, 30.000 itu adalah 1 poin. Untuk superstore dan megastore sama, 20.000 itu adalah 1 poin. Berbeda lagi nanti di keuntungan di potongan ongkir. Kalau di potongan ongkir, teman-teman, itu juga akan berbeda. Kalau di basic store, secara otomatis belum mendapatkan subsidi potongan ongkir. Tapi kalau untuk superstore, teman-teman sudah akan mendapatkan subsidi ongkir 2.000 rupiah. Sepertinya sekarang sudah ini ya, Kut. Berubah ya? Bukan 2.000 ya? Benar Eh, nggak sih? Iya, nggak masih masih untuk yang superstore. Jadi ini akumulasi transaksi 250.000. Hmm. Teman-teman akan dapetin lagi ekstra 2.000 di luar transaksi produk utama yang minimal 150.000 dapat diskon ongkir 5.000. Jadi totalnya kurang lebih 7.000. Tapi memang harus net sales-nya itu 250.000. Jadi 250.000-nya itu misal gini, jangan dikurangin, harus dikurangin dengan margin. Jadi isi keranjangnya itu harus lebih, kalau harga barangnya 280 dikurangin margin biasanya masih masih nggak nyampe tuh. Jadi kalau bisa harga produknya 300 ribuan lah plus minus. Nanti di Iya. situ akan dapat diskon ongkirnya. Kalau yang lebih gampangnya sih, apa? Dari harga produk dikurangin dengan keuntungan kita, apa margin langsungnya. Nah, itu nanti pokoknya kalau udah lebih dari 250 pasti kita akan mendapatkan potongan ongkir gitu ya, Kot. Betul, betul. Nah, itu pun Karena yang sekarang minimal untuk store owner transaksi produk utama minimal 150.000 itu sudah dapat diskon ongkir 5.000. Sudah dapat diskon ongkir 5.000 dan itu harus ya lagi sama. Jadi angkanya kalau 180.000 biasanya kalau ada margin langsung 30.000 atau 35.000 aja. Itu nggak dapat tuh diskon ongkir 150.000-nya gitu. ya jadi benar-benar harus net sales-nya ya. Ya, jadi benar-benar harus net sales-nya benar. Nah, ini adalah potongan ongkir tambahan selain yang ada potongan 5.000 rupiah dengan minimal order produk utama gitu ya. Boleh next, Kak? Jadi teman-teman, kalau untuk di level-levelnya kita itu, nanti kita akan mendapatkan margin. Sebagai seorang store owner, ketika kita berhasil menjual produk utama, itu kita akan mendapatkan margin. Margin itu di mana? Margin itu teman-teman akan bisa melihat secara langsung di setiap produknya, karena setiap produk itu mengandung margin langsungnya itu berbeda-beda. Contoh dari produk A ke produk B, itu marginnya berbeda-beda. Bisa jadi harganya sama, tapi marginnya berbeda. Contoh nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi, eh, harganya si panci itu 100.000 bisa dapat margin 8.000. Tapi bisa jadi ketika di Essentio
teman-teman dengan harga produk 100.000, teman-teman bisa mendapatkan margin 12.000 sampai dengan 15.000. Jadi teman-teman kalau untuk margin langsungnya, teman-teman nanti bisa cek secara langsung di aplikasi. Terus teman-teman, untuk berikutnya selain kita mendapatkan margin secara langsung, kita juga akan mendapatkan margin tambahan. Margin tambahan itu apa? Margin tambahan adalah margin yang akan diberikan oleh Alfamart kepada seorang store owner yang berhasil eh, mencapai omset dengan penjualan produk utama, itu akan diberikan di bulan berikutnya. Contoh, store owner A mempunyai omset 2 juta rupiah di bulan Januari ini, si store owner akan mendapatkan margin tambahan di bulan berikutnya dari net sales penjualan produk utama di bulan Januari. Jadi akan diberikan di setiap bulan berikutnya, begitu ya. Besarannya berapa? Besarannya itu margin tambahan ini seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya margin tambahan itu akan diberikan sesuai dengan grade masing-masing store owner. Terus berikutnya teman-teman itu juga akan mendapatkan margin kuartal. Margin kuartal juga sama, besarannya akan diberikan sesuai dengan level masing-masing. Kalau ini di sini tertulis sampai dengan 450.000, berarti nanti teman-teman berada di level tertingginya akan mendapatkan margin kuartalnya sebesar 450.000. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi, potongan ongkir, bahwasanya teman-teman ketika semakin tinggi levelnya, semakin mendapatkan potongan ongkir lebih banyak. Poin juga begitu ya. Nih, udah, next. Kalau poinnya teman-teman, kalau untuk poin teman-teman, itu sama halnya seperti level basic, superstore, ataupun megastore. Itu teman-teman akan bisa menggunakan poin itu untuk ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Apanya? Hadiahnya apa aja sih ya? Atau poin ini bisa ditukar apa aja sih gitu ya? Teman-teman akan bisa cek di aplikasi untuk menu poin di situ, teman-teman karena akan selalu update dan setiap saat juga nggak tentu sama. Jadi teman-teman bisa cek tuh. Kalau memang sudah dirasa, oh poinku udah banyak nih, pengen aku tukar. Teman-teman bisa cek di aplikasi, klik aja poin, nanti di situ akan muncul apa aja yang bisa kita tukarkan. Bisa jadi nanti ada voucher 25.000, voucher 50.000, produk panci dan lain-lain. Jadi nanti di situ teman-teman sudah sangat jelas sekali. Poin sekian bisa ditukar dengan ini. Dan nanti silahkan teman-teman bisa pilih hadiah masing-masing yang diinginkan. Terus kalau untuk poin ini teman-teman, kalau seumpama nggak tak tuker nih Kak, aku pengen hadiah yang lebih gede lagi. Pengen aku kumpulin dulu gitu bisa nggak? Ada masa expirednya nggak gitu? Di situ juga sudah tertulis teman-teman bahwasanya poinnya kita itu akan berakhir di tahun berapa gitu juga akan terbaca dan terlihat di aplikasi masing-masing. Sampai sini, apakah terlalu cepat saya membawakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Apakah saya terlalu cepat? Boleh ditanyakan ya, teman-teman. Iya, sambil nanti kita sampaikan materi pada malam hari ini, teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan, Kak, apa sih, apa belum kita bahas atau sudah dibahas tapi terlalu kecepatan, teman-teman boleh nanti chat aja, mau menanyakan apa aja boleh. Boleh next, Kak? Untuk keuntungannya sendiri, teman-teman, sesuai grading atau peringkat toko masing-masing, itu apa aja sih? Kalau untuk basic store, teman-teman akan mendapatkan margin. Margin secara langsung, itu jelas ya. Baik di produk utama ini, teman-teman semuanya di level basic store, superstore, megastore, semuanya akan mendapat
margin secara langsung. Terus untuk poin pun sama teman-teman. Teman-teman semuanya akan mendapatkan poin. Di margin tambahan pun seperti itu. Tapi besarannya berapa? Besarannya nanti berbeda. Nanti kita akan bahas. Terus untuk margin kuartal, kalau untuk level basic store belum mendapatkan. Begitupun untuk potongan ongkir. Jadi untuk margin kuartal dan potongan ongkir hanya akan diberikan oleh store owner yang sudah berada di level superstore dan juga megastore. Next kan? Di sini ada salah satu contoh produk ya teman-teman. Di sini jelas sekali bahwasannya produk contoh yukata ukuran 200 kali 200 kali 20 ini harga produknya adalah 2.615.000. Net sales-nya secara otomatis 2.355.000 sekian. Terus margin langsungnya semua level itu akan mendapatkan sama 353 sekian. Yang membedakan adalah teman-teman di margin tambahannya. Karena di basic store itu teman-teman hanya akan mendapatkan 1% dari net sales produk. Secara otomatis berarti dari net sales produk ini yang dari 2.300.000 teman-teman hanya akan mendapatkan 23.000 sekian ya. Terus untuk superstore itu akan mendapatkan 3%, 70.000 sekian. Itu secara otomatis sudah 3 kali lipatnya ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan basic store. Megastore akan semakin banyak lagi. Teman-teman akan mendapatkan bonus sebesar 5% dari harga net sales produknya. Sebesar 117.000 sekian. Nah, dari total keuntungan ini teman-teman, kalau kita tambahkan secara dari margin langsung plus margin tambahan saja, untuk basic store itu akan mendapatkan 376.000 sekian. Kalau untuk superstore, teman-teman akan mendapatkan 424. Di megastore akan lebih banyak lagi, 471.000. Di tayangan ini, teman-teman, akan sangat terlihat sekali ya di margin kuartal yang akan mendapatkan hanya di level superstore dan juga megastore. Di level store, teman-teman akan mendapatkan tambahan margin kuartal sebesar 150 dan di level megastore teman-teman akan mendapatkan tambahan untuk margin kuartal sebesar 450. Terus teman-teman, di produk Yukata ini kita akan sangat jelas sekali melihat bahwasannya ketika kita berada di level megastore memang itu sangat cuan ya. Bonus yang akan kita dapatkan itu memang akan lebih banyak dibanding dengan level-level yang lain. Next, Scott, ada contoh lagi? Oh, ini di handphone. Biasanya teman-teman ketika melihat produk-produk handphone, laptop, terus televisi, kulkas, dan lain-lain, suka ya ampun marginnya kecil sekali ya gitu kan. Kenapa keuntungan untuk margin langsungnya kadangkala cuma 5.000, 10.000, 20.000 gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah benar-benar bisa menjual produk-produk tersebut, teman-teman akan mendapatkan margin yang besarnya itu berada di margin tambahan dan juga margin kuartalnya. Poin pentingnya teman-teman, kalau kita bisa menjual produk-produk handphone, TV, kulkas, dan segala macam, itu akan sangat membantu store owner untuk mencapai level berikutnya. Contoh, bulan ini kita berhasil menjual 2 panci yang harga 100 ribuan. Tapi secara kebetulan kita mendapat orderan televisi yang seharga 5 juta sekian. Nah, itu si televisi itu memang secara margin langsungnya apa
kurang terlalu tinggi gitu ya. Kita ngelihatnya cuman 15.000, 10.000 gitu ya. Tapi si televisi ataupun laptop ini, dia yang akan membawa kita menuju ke level berikutnya lebih cepat. Itu poin pentingnya teman-teman. Jadi jangan sampai, aduh, aku nggak usah jualan ini marginnya kecil. Jangan begitu teman-teman. Karena untuk produk-produk ini, inilah yang akan satu, kalau kita belum mencapai level itu yang akan membuat kita, membantu kita ke level tersebut. Itu satu. Tapi ketika kita sudah berada di level yang kita inginkan, itu akan mempertahankan kita berada di level itu. Karena itu juga akan menjadi perhitungan net sales yang harus kita pertahankan di level tersebut. Ini contohnya untuk laptop ya teman-teman. Laptop ini harganya 6.900.000 sekian. Kalau untuk margin langsungnya semua level sama. Untuk margin tambahannya juga sangat terlihat jelas sekali ya teman-teman. Ketika kita berhasil menjual laptop seharga 6 juta sekian, si Basic Store hanya akan mendapatkan 62.000. Tapi untuk Superstore itu akan mendapatkan sebesar 187.000. Sedangkan sedangkan untuk di Megastore kita akan mendapatkan 312.000 rupiah. Begitupun di total keuntungan secara otomatis akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dari margin langsung ditambah margin tambahan, si Basic Store hanya akan mendapatkan 78.000. Tapi untuk Superstore, dia akan mendapatkan 203. Begitupun dengan Megastore akan mendapatkan 328.000. Ditambah dengan margin kuartal yang akan didapatkan. Sampai di sini ada dua contoh barang yang teman-teman bisa lihat. Apakah sudah bisa menggambarkan bahwasannya di level-level tersebut teman-teman memang benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di grade store masing-masing. Apakah sudah cukup menggambarkan teman-teman? Cukup ya, Pak. Kita kasih contoh satu lagi. Oh, ini boleh. Kalau ini teman-teman, contohnya kita menjual produk utama. Jadi enggak produk lagi ya, tapi total penjualan produk utama kita. Total net sales PU dalam 1 bulan. Contohnya, seorang store owner ini di 3 level masing-masing, mereka mendapatkan omset sebesar 10.600.000 sekian. Untuk margin tambahannya, teman-teman sesuai yang tadi, 1%, 3%, dan juga 5%. Teman-teman bisa melihat di kolom yang hijau tersebut. Terus untuk margin langsungnya, itu sama saja karena memang di semua level akan diberikan secara sama. Untuk margin tambahan di groceries juga teman-teman, itu akan diberikan sama baik di level Basic Store, Superstore maupun Mega Store. Teman-teman akan mendapatkan 0,25%. Di samping margin secara langsung kan juga ada ya kalau untuk groceries. Ini juga di setiap bulannya kita juga tetap masih mendapatkan margin tambahan khusus untuk groceries. Terus untuk margin langsungnya teman-teman sama saja di semua level dan kita akan bisa mendapatkan melihat pendapatan setiap bulannya. Dengan omset 10 juta sekian, si Basic Store akan mendapatkan penghasilan sebesar 496.000. Untuk level Superstore akan mendapatkan 710, sedangkan untuk Megastore teman-teman akan mendapatkan 923.000. Kalau kita akan lihat di sini teman-teman, dari omset tersebut, dari omset 10 juta, teman-teman mendapatkan total margin
sampai dengan margin tambahan itu sebesar 923. Itu kalau di sini padahal disebutkan cuma 5% ya teman-teman. Tapi untuk totalnya kita bahkan hampir mendapatkan sekitar 10%. Hampir ya. Karena kalau untuk 10 juta itu, 10%-nya itu kan sekitar 1 juta sekian ya. Dan ini si Megastore ini, dia akan bisa mengumpulkan penghasilan sebesar 923.000 rupiah. Nah, sampai di sini teman-teman, adakah yang kepengen mencapai level Megastore? Jualan apa aja boleh teman-teman. Yang penting produk utama ya. Karena untuk bonus-bonus ini memang akan diberikan ke store owner untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Oh, aku pengen nih Kak, di bisnis Alfamart ini aku pengen mendapatkan margin yang banyak, penghasilan yang banyak gitu kan. Jadi eh, mulai sekarang teman-teman bisa fokus tuh untuk menjual ke produk-produk utama. Produk-produk utama yang ada di bisnis Alfamart ini, di aplikasi kita ini, itu sangat banyak sekali, sangat banyak dan beragam. Dan juga untuk produk utama itu teman-teman, nggak semuanya ada ongkos kirimnya. Banyak sekali produk-produk yang gratis ongkir. Contohnya untuk produk-produk apa ini Olimpik Olimplas. Mana ada coba Olimpik Olimplas memberikan gratis ongkir? Ya nggak? Teman-teman pernah nggak beli itu? Eh, apa lemari di mebel terdekat aja deh dari rumah kita. Pasti ditanyain, rumahnya mana Kak? Berapa meter dari sini gitu kan? Nanti kalau sudah sekian meter dari tempat kita, nanti akan kena ongkos kirim 50.000, 100.000 gitu ya. Kalau untuk di Alfamart ini teman-teman bisa tawarkan ke konsumennya. Bahwasannya produk Olimpik Olimplas ini teman-teman ataupun konsumen akan mendapatkan gratis ongkir Jawa dan Bali. Masih ya coach untuk apa ongkos kirim gratis produk Masih, Olimpik Olimplas? masih. Jadi produk gratis ongkos kirim itu ada Olimpik Olimplas, gratis Jawa Bali, laptop, laptop itu gratis ongkir seluruh Indonesia. Terus hmm, Yukata memang Jabodetabek, jadi teman-teman yang punya konsumen untuk wilayah Jabodetabek itu bisa menawarkan Yukata. Kalau di luar Jabodetabek itu kena ongkos kirim, misalnya ke Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada ongkos kirim. Terus Alga itu gratis ongkir Jawa Bali, Jabodetabek juga. Tapi kalau di luar itu memang ada ongkos kirim. Jadi memang untuk saat ini sama produk home appliances Samsung. Untuk Samsung itu gratis ongkir seluruh Indonesia, Modena gratis ongkir seluruh Indonesia. Itu sih yang saat ini lagi Januari lagi jalan itu ya. Kalau tahun lalu kita masih gratis ongkir itu handphone ya. Untuk bulan ini handphone sudah tidak ada gratis ongkirnya lagi gitu. Untuk Jawa ya. Oke, jadi memang banyak sekali produk-produk yang bisa kita tawarkan ke konsumen kita bahwasanya memang ada beberapa produk yang gratis ongkir ya. Nanti teman-teman memang harus jeli melihatnya. Karena memang untuk ongkos kirim ini teman-teman itu memang biasanya akan menjadi salah satu pertimbangan untuk customer-customer kita membeli produk di kita. Contoh seperti Kod Nasir tadi bilang, Samsung itu kan produk yang nggak abal-abal ya, benar-benar dia sudah mendapatkan brand terbaik juga gitu. Jadi Samsung juga akan memberikan gratis ongkos kirim untuk apabila di wilayah tersebut ada kantor Samsung ataupun gudangnya gitu ya. Nanti ada kok itu apa di kota mana saja nanti teman-teman kalau apabila teman-teman nggak ngerti ini di kota ini ada nggak ya gudang atau kantornya Samsung bisa tercover untuk ongkos kirimnya gratis ada nggak ya gitu tanyain aja di grup masing-masing nanti kita akan jawab. Ya, Ini ada pertanyaan coach dari Kak Kak, Gerdi.
Kak Herdi. Oke. Iya, Saya coba bantu jawab ya Kak Jana. Jadi ya, Kak Herdi, Megastore ini berarti minimum net sale 5 juta per bulan dicapai selama 6 bulan. Bukan Kak Herdi. Jadi untuk makasih ya Kak Herdi, pertanyaannya bagus banget. Ini jadi gini, untuk Megastore ini adalah akumulasi selama Kak Herdi bergabung di Alfamart. Misal bulan ini Kak Herdi, selama Kak Herdi selama ini, Kak Herdi baru jualan umpamanya produk utama 4 juta. Nah, insya Allah umpamanya bulan ini Kak Herdi ada tutup handphone harga 4 juta atau 5 juta gitu ya. Kan otomatis selama Kak Herdi bergabung dari 3 juta, tambah 4 juta itu, tambah 5 juta misalnya, otomatis kan jadi 8 juta. Nah, di bulan depannya, jadi bulan ini Kak Herdi berhasil mencapai titik 7.500.000 gitu ya selama bergabung. Otomatis di bulan Februari Kak Herdi akan naik. Begitu juga dengan Megastore. Dan sebenarnya bukan 6 bulan berturut-turut Kak Herdi. Makasih pertanyaannya. Jadi gini, ini ada masa monitoring. Nah, jadi sebenarnya gunanya untuk mempertahankan peringkat Megastore itu dikasih kesempatan selama 3 bulan berturut-turut untuk transaksi 5 juta misalnya. Kalau misal nih Kak Herdi atau teman-teman store owner yang eh, sudah masuk Superstore, terus biasanya kalau udah masuk Superstore tuh ada tanda hati di aplikasinya. Benar ya Kak Jana ya, biasanya ada tanda hati. Misal bulan ini saya Superstore bulan ini Januari. Di bulan Januari ini produk utama saya hanya 2 juta rupiah, Kak Herdi. Nah, otomatis bulan depan hati saya atau nyawa saya itu akan berkurang menjadi 2. Jadi biasanya hatinya tuh ada 3, 3 nyala. Nah, karena saya nggak nyampe nih 3 juta atau saya nggak nyampe 5 juta kalau saya Megastore, maka bulan depan nyawa saya kurang 1, jadi tinggal 2. Jadi dikasih kesempatan selama 3 bulan. Saran saya, kalau sudah misal nih, ya, misal Januari nggak nyampe, Februari nggak nyampe gitu ya. Terus kan nyawa terakhirnya di bulan Maret nih, ya. Di bulan Maret kalau bisa nyampe 5 juta atau nyampe 3 juta di salah satu peringkatnya. Jadi gini, Pak tadi Kak Herdi nanya kalau sudah Megastore. Akhirnya di bulan Maret gimana saya harus nyari sales 5 juta. Nah, kalau Kak Herdi di bulan Maret nyampe 5 juta, otomatis nyawa Kak Herdi 3 bulan ke depan akan nambah. Beng, langsung nambah lagi, penuh lagi gitu ya kalau kita main game. Itu akan nambah lagi menjadi full lagi nyawanya, love-nya itu jadi full. Nah, kadang-kadang ya kalau kita yang pebisnis ya kadang-kadang kan kayak store owner suka lagi ada ya mamanya lagi ada masalah kesehatan, masalah keluarga ya atau mungkin lagi fokus ke pendidikan dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti kalau udah eh, nyawanya tinggal satu tuh, love-nya tinggal satu, itu akan geber transaksi produk utama. Nah, biasanya sih pada ngakalinnya gitu ya. Ngeber, kalau yang Superstore, ya gimana pun cari sales untuk 3 juta. Megastore cari untuk 5 juta, otomatis nanti akan perpanjang lagi. Nah, sebenarnya kenapa harus mempertahankan 3 juta dan 5 juta, itu untuk mendapatkan margin kuartal. Ya, Kak Herdi, untuk mendapatkan margin kuartal. Kalau umpamanya Kak Herdi mainnya kayak tadi ya, hanya mempertahankan peringkat saja, otomatis nggak akan dapat margin kuartal. Kecuali misal akhirnya di bulan Maret nih ya, Kak Herdi bisa jualan 15 juta. Karena di bulan Januari dan Februari itu nol misal, ya. Misal nol atau tadi yang saya bilang di bulan Januari 2 juta, di bulan Februari 2 juta, 4 juta. Nah, kan harus akumulasi di bulan Maret itu harus 15 juta. Ya 2 juta 4 juta. Jadi eh,
kekurangannya itu adalah sekitar 11 juta. Kalau Kak Herdi di bulan Maret bisa jualan 11 juta, dua laptop, amin gitu ya, maka otomatis Kak Herdi pasti akan dapetin yang 450.000 margin kuartal. Jadi akumulasi transaksi margin kuartal ini dihitung dalam akumulasi selama 3 bulan kalender, Januari, Februari, Maret. Kalau umpamanya di Superstore Januari aja udah 9 juta lebih gitu ya, walaupun nanti di Februari atau Maret nggak transaksi, otomatis tetap akan dapetin margin kuartal 150.000. Begitu juga di Megastore. Misal, kayak tadi saya bilang ya, Januari, Februari cuma 2 juta, 2 juta, 4 juta. Ternyata di bulan Maret, Kak Herdi bisa geber di 11 juta gitu ya. Otomatis kan nyawanya nambah tuh jadi full gitu ya. Dan kesempatan dapatin margin kuartal 450 ribunya. Oke? Iya, betul. Jadi kalau, iya betul ya, Kak Herdi, benar nih. Kajiannya mau ditambahin? Ya, nganu kalau teman-teman sih gampangnya seperti yang coach bilang tadi ya, dan kita bisa ngecek di aplikasi kita. Klik aja levelnya kita teman-teman. Nanti di situ teman-teman akan melihat gambar hati yang coach maksud. Jadi teman-teman akan melihat di situ target bulanannya kita berapa, terus hatinya kita yang nyala tuh masih berapa. Nah, Iya, ngakalinya seperti coach bilang di terakhir bulan seumpama Januari, Februari, Maret ya yang seperti coach bilang tadi, yo harus harus aku geber nih bulan ini biar aku bisa mendapatkan nyawa penuh lagi. Ya udah mau nggak mau aku harus nih 5 juta ya 5 juta. 3 juta ya 3 juta gitu. Terus kalau kita pengen mendapatkan kuartal, ya kejarin di nilai 9 juta ataupun di 15 juta. Dihitung nggak? Ya tetap dihitung, walaupun di Januari ataupun Februari nol. Tapi di bulan Maretnya kita bisa lari kenceng untuk mendapatkan itu. Tetap dikasih dan bonusnya pun tetap akan diberikan. Keren nggak tuh? Keren ya, seperti yang Kak RD bilang, sistemnya keren banget. Iya, Kak, keren. Jadi masih lebih fleksibel gitu, teman-teman. Di bisnis ini tuh nggak melulu Januari harus 3 juta, Februari 3 juta, Maretnya 3 juta. Nanti untuk totalnya 9 juta. Enggak. Tapi seperti yang Coach bilang, yang namanya orang lagi berbisnis itu, mungkin kita lagi bad mood di bulan Januari, ataupun lagi ada kegiatan yang mengharuskan kita fokus dengan kegiatan kita, dan kita lagi nggak bisa kejar di bisnis ini gitu. Nggak apa-apa, karena nanti masih akan ada di kesempatan di bulan berikutnya. Itu. Sampai sini paham ya teman-teman? iya. Jadi enaknya Di gitu ya. Jadi acara ini akumulasi ya. nyawa-nyawaan, Eh, eh. Kalau lop-lopan. kalau basic itu nggak ada nyawanya Kak Herdi. Jadi Kak Herdi nggak bisa tahu. Mungkin nanti yang sudah mega siapa ya? Ada Kak Ima, Kak Jana juga udah mega ya. Ya, Nanti boleh di screenshot ya. ya. Gambar nyawanya kayak apa. Nanti boleh dibagiin. Gambar nyawanya, gambar hatinya. Gitu ya, Kak Herdi udah paham, siap ya. Jadi sebenarnya ini untuk mendapatkan margin kuartal ini adalah akumulasi selama kalender ya, Kak Herdi. Jadi bukan berdasarkan tanggal bergabung. Jadi ikutin kalender kita ya, Januari, Februari, Maret gitu. Terus April, Mei, Juni itu kuartal dihitungnya ya, bukan berdasarkan tanggal bergabung. Jadi ngikutinnya seperti itu ya, ngikutin kalender. Ya, kalau rata-rata per bulan sebenarnya gini Kak Herdi. Kenapa 3 juta, 3 juta, dan 5 juta ini sebenarnya untuk menjaga biar dapat margin kuartalnya. Jadi kita bikin rata-rata lah, teman-teman tetap bertahan di 3 juta tiap bulan. Tujuannya adalah supaya dapetin margin kuartal. Nah, kalau enggak ya tadi sistem SKS
sistem kebut ya, sistem geber sebulan. Nah, itu juga bisa, itu juga boleh. Itu tergantung masing-masing sih ya. Kadang-kadang kan ya benar kata Kak Jana, kadang-kadang kita apa ya, lagi nggak bulannya gitu, maksudnya lagi nggak bulannya, konsumen lagi sulit gitu ya, lagi nggak banyak pesanan, konsumen lagi nahan duit dan segala macam, ya itu kan lillahi ta'ala ya, bukan belum di rezekinya kita. Jadi banyak hal lah ya di luar kesibukan pribadi, ada juga pihak ketiga adalah konsumen kita gitu. Oke, siap. Ya, semoga ngerti ya Kak Herdi. Oke, bagus banget pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ya, ini saya tambah, saya hitungin aja ya Kak Jana ya. Nah, Iya, ini ya, jadi kayak tadi teman-teman ya, ini asumsinya kan dia sebulan udah 10 juta nih. Si Superstore pasti udah otomatis dapetin margin kuartal karena dia sudah di atas 10 juta net sales. Ya, Kak Herdi. Sudah pasti dia dapat, walaupun dia transaksi 1 bulan nih, otomatis dia langsung dapat 150.000. Jadi tapi ngikutin masa kuartal ya. Nah, di sini si Megastore karena dia masih kurang 4 juta, jadi dia harus mikirin dalam 2 bulan itu dia harus bisa closing di selisihnya 4 juta 5 jutaan lah ya. Kalau tambah net sales kurang lebih 6 juta lah. Cari sales yang 5,5 juta atau 6 juta, otomatis akan dapatin 450.000. Itu ya Kak Herdi. Semoga bisa ngejawab nih Kak Herdi ya. Jadi kan ini dihitungnya Januari, Februari, Maret, dan nanti akan di bulan April akan terima. Nah, nanti itu akan tahu tuh. Biasanya teman-teman store owner suka share, Alhamdulillah dapat margin kuartal 150.000, 450.000 gitu ya. Kalau tiap bulan, Alhamdulillah dapat margin tambahan. Apalagi sekarang produk groceries itu ada extra margin ya, extra margin 1%, 2%, 3%. Nah, itu juga bisa dapat keuntungan ya. Nah, ini sebenarnya hitungannya itu karena dia tadi udah dapat, wah udah 10 juta nih si Superstore, oke, udah pasti dapat 150.000. Nah, si Megastore karena baru 10 juta, sedangkan target net sales dia adalah 15 juta, maka dia ada kekurangan di 4 juta 300 sekian. Dan ini harus dia kejar dalam 1 atau 2 bulan terserah gitu. Jadi kalau sekarang pamannya Kak Herdi bisa jualan laptop seharga 8 juta ya, otomatis bulan depan langsung naik nih gitu. Begitu juga umpamanya Kak Herdi bulan ini bisa jual 2 laptop totalnya 25 juta misal, amin ya. Otomatis di bulan Februari Kak Herdi akan langsung naik ke Megastore gitu. Jadi naiknya nggak bertahap. Jadi kalau naik itu langsung bisa langsung gaspol. Jadi kalau udah nyentuh 25 juta dalam sebulan ya udah langsung langsung gaspol, langsung naik Megastore. Tapi kalau turunnya itu tuh memang bertahap. Misalnya tadi ya Januari, Februari, Maret nggak ada yang nyampe 5 juta, akan turun di bulan April itu ke Superstore. Begitu juga dikasih kesempatan 3 bulan. Nah, kalau di Superstore, misal Kak Herdi bisa tembus 5 juta ya di salah satu bulan, maka Kak Herdi akan langsung naik Megastore di bulan berikutnya. Kayak begitu. Umpamanya Januari, Februari, Maret, Kak Herdi nggak nyampe nih, ya turun dari Megastore, deng gitu ya ke Superstore. Akhirnya di bulan Maret, ternyata di bulan Maret atau Maret, April ya atau bulan Mei dapat rezeki nih. Ya, bulan Mei ada yang transaksi Kak Herdi bisa sampai 5 juta. Otomatis di bulan berikutnya KRD langsung naik Megastore. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang selama 3 bulan lagi ini nggak nyampe 3 juta, KRD akan turun ke basic store. Jadi turunnya ini kurang lebih 6 bulan. Turun lagi ke basic store kalau memang nggak disentuh sama sekali. Ya, jadi umurnya kalau udah Megastore turunnya per 3 bulan per 3 bulan.
Tapi kalau umpamanya dalam 2 bulan di Superstore, Kak Herdi nyentuh aja 5 juta, bulan depannya langsung naik Megastore lagi. Ya, teman-teman, semoga bisa menjawab ya, bisa kebayang. Jadi turunnya, kalau turunnya memang satu peringkat ke Superstore dulu, dikasih nyawa lagi 3 bulan tuh. Terus nyawanya nggak transaksi 6 bulan, ya wes turun ke Basic Store. Blast. Tapi kalau umpama dari Basic Store, kalau mau naik ke Superstore itu naiknya bertahap juga, nggak bisa langsung naik Megastore lagi. Jadi udah Basic Store nih, Kak Herdi bulan ini naikin dulu salesnya 3 juta. Oke, otomatis Kak Herdi naiknya ke Superstore. Bulan berikutnya Kak Herdi atur strategi lagi, transaksi 5 juta, otomatis bulan berikutnya langsung jadi Megastore. Gitu. Naiknya kalau udah turun, naiknya bertahap. Kalau untuk pertama kali, naiknya langsung gaspol. Kalau sudah pernah nyentuh Megastore, turun ke Superstore, turun ke Basic Store, naiknya bertahap dulu ya. 3 juta dulu ke Superstore, walaupun transaksinya 5 juta, naiknya ke Superstore dulu. Gitu. Nggak langsung ke Megastore. Tapi kalau pertama kali langsung gaspol, kalau turunnya bertahap, kalau naiknya pun bertahap. Jadi diatur strateginya. Kalau udah basic, ya udah Mbak sekarang basic nih, yang udah pernah Megastore, ya. Sekarang transaksilah 3 juta bulan ini, bulan depan naik Superstore. Di bulan Februari, transaksi lagi pre-U 5 juta, otomatis di Maretnya naik Megastore. Nah, pertahankan Megastore di bulan Maret karena nanti di bulan April, Mei, Juni pertahankan terus 5 jutanya biar nanti di kuartal kedua ya di bulan Agustus itu dapat yang 450.000 margin kuartal. Semoga nggak bingung. Ya, umpamanya sekarang basic Januari, oke saya naikin nih Januari saya keber 3 juta. Naik nih Superstore. Ya, jadi dihitung margin kuartalnya ini itu peringkat terakhirnya, Kak. Jadi kalau umpamanya di bulan April Superstore, maka walaupun nanti di bulan April, di bulan Mei naik Megastore, tetap yang dihitung adalah peringkat Superstore di awal. Ya, jadi kalau yang teman-teman sekarang di basic untuk bisa yang sudah pernah di Mega, ya, jadi bulan ini transaksilah produk utama 3 juta gitu ya, atau Februari 3 juta, Maret ya digeber lagi 5 juta, otomatis ya di April itu udah jadi Megastore dan pertahankan transaksinya 5 juta April, Mei, Juni untuk di bulan Juli bisa dapetin margin kuartal gitu. Semoga nggak bingung ya. Coach misal Superstore hati tinggal satu, terus bulan ini cuma dapat 3 juta. Nanti nambah 3, Kak. Langsung nambah 3, Kak. Kak Tri, jadi nanti nambahnya langsung 3, Kak. Langsung full lagi gitu ya, Langsung Coach. full lagi, iya. Jadi kalau yang nyawanya tinggal satu, bulan ini kalau bisa, transaksilah PU minimal sesuai peringkatnya. Otomatis nanti nyawanya langsung full. Kok saya kemarin 3 juta, kok sekarang cuma 1 juta? Cuma satu ya? Hah? Masa gitu sih? Harusnya full sih. Sempat turun nggak Kak, Kak Tri? Takutnya turun nih. Maksudnya eh, 3 jutanya itu superstore terus nggak? Harusnya sih nggak. Harusnya full ya Kak Jana ya. Selama ini saya tahu Mungkin langsung full. di bulan kemarin sempat turun, Kak Tri. Pokoknya kalau bulan ini nyawanya tinggal satu di superstore, terus bulan ini bisa 3 3 juta. juta, otomatis nyawanya langsung full dapat Full. 3. Benar ya Kak Jana ya? Setahu saya sih gitu. Iya, Betul kan?
Iya. Kebanyakan sih gitu dulu. Tapi kalau Kak Tri 3 bulan lalu sempat turun. Oh iya, karena sempat turun Kak Trinya. Oh, sempat turun ya, ya. Kalau sempat turun iya. Pokoknya kalau nyawanya tinggal satu di peringkat apapun, transaksikanlah di bulan itu sesuai peringkatnya, otomatis bulan depan full lagi. Bahan bakarnya full lagi. Oh, oke. Ya, ya makanya jadi tinggal satu. Benar, Kak Tri. Oke. Ini ada yang tanya Coach, apakah Heeh. kalau untuk HP memang sudah nggak ada gratis ongkir ya untuk bulan ini? Oh iya, betul. Terus ada pertanyaan dari Kak Diana. Kalau untuk rakit Olympus kita hubungi CS-nya ya, Coach? Ya, betul. Jadi untuk rakit Olimplas itu nanti hubungin CS-nya dan memang untuk yang bisa rakit itu ada kan beberapa kota. Jadi nggak seluruh kota ada rakit. Tapi sebaiknya sekarang saya nggak tahu ya update terakhir. Mungkin apa CS-nya akan ada tambahan kota ya. Terakhir sih memang beberapa kota dan itu biaya rakit nanti dibayar oleh konsumen. Jadi nanti pihak Olimpik atau Olimplas itu akan menentukan biayanya dan bayarnya langsung di tempat dengan yang masang. Nanti akan ada dikasih kwitansi sih. Langsung bayar aja di tempat sesuai itu Kak Diana. Semarang kayaknya bisa deh. Coba deh hubungin CS-nya deh. Ada kan nomornya 0811 sekian berapa gitu. Ada kan ya di aplikasi kita ya. Kayaknya bisa deh Semarang. Setahu saya Semarang bisa. Oh iya, Semarang bisa, kata Kak Diana. Ada coach di aplikasi kata Kak Vita. Iya. Biasanya sih kalau pasang lemari itu seingat saya 90.000 atau 80.000 gitu. Atau Itu berapa gitu. itu apa untuk lemari yang portable ya? Kalau untuk yang Lemari kayu. Olympus kan lebih gampang Iya. dipasang sendiri gitu ya. Olimpik yang agak Tapi sulit ya. sebenarnya yang Olimpik tuh seumpama customernya bisa pasang juga nggak harus ini sih. Ya tergantung customer masing-masing. Nanti Iya kita sih. kasih tahu ke mereka kalau memang mau dipasangin nggak apa-apa Bu. Bisa nanti kita hubungin untuk apa CS-nya. customer service-nya. Tapi ada biaya Nanti ada tambahan. biaya ya pemasangannya. Kalau memang mereka setuju ya nggak apa-apa sih. Iya. Tapi kadang-kadang memang masang lemari Olimpik itu kalau nggak sesuai itu bisa lari tuh. Nah, benar. Bisa Malah jadi mengsle terus kebuka. Karena kan bahannya gitulah. partikel-partikel gitu ya. Iya, partikel-partikel yang disusun itu. Mm-mm. Kalau mengsle aja udah ribet. Memang harus lurus, kita getok miring aja udah ngaco tuh rusak langsung mejanya. Iya, benar. Oke, teman-teman, kalau untuk pembahasan Great Store ini kita cukupkan sekian. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya untuk perkenalan teman-teman koordinator kita? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Apa nanti sambil kita Ya, berjalan ke perkenalan. ini Iya, ya, iya. Boleh, ke boleh. agenda Tanya. berikutnya. Untuk malam hari ini, teman-teman kita akan kedatangan koordinator hebat. Ada Kak Ima, ada Kak Trilas, ada Kak Ari, dan juga Kak satu lagi Kak. Kok lupa? Siapa sih? Hari ya, Kak Ari, Kak Ima, Kak Trilas, sama Kak Diana. Diana. Kak itu nggak Ya, ikut. Kak itu nggak ikut. sebenarnya ada juga Kak siapa? Ini Tika, yang minggu kemarin. Kak Tika. Nah, Kak Tika, cuman dia izin juga coach karena Ya. kemarin airnya naik lagi, jadi ibunya lagi kena halangan.
Oh iya 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 kasihan. terpeleset gitu. Jadi Duh. malam hari ini juga belum bisa bergabung dengan kita. Mungkin di Zoom next berikutnya. Boleh monitor teman-teman di antara Kak Ima, Kak Diana, Kak Ari, sama Kak Trilas. Sudah ada yang siap? Ya, Kak Jana. Oke, sudah ada Kak Ima. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jana, Coach Nasib, dan kakak-kakak SO semua. Lagi libur ini Kak. Iya, Alhamdulillah libur hari ini. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Kak. Kami persilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Imarotun Husna, biasa dipanggil Ima. Saya bergabung di Alfamain sejak bulan Desember tahun 2022. Ada Des- lagi yang perlu disampaikan, Kak Jana? Desember 2022 ya Dua-dua. Kak. Oke. Berarti baru 1 tahun lebih dikit ya? Ya 2 tahun ya. Oh, Dua 2 tahun tahun ya. Oh iya, 2022. 2 tahun. Hitung-hitungannya piye? Tadi habis hitung-hitungan Great Store jadi kayak ngeblank. Ngitung cuan terus, Kak. Heeh. Jadi teman-teman, Kak Ima ini adalah best store ownernya regionalnya kita ya, Coach. Iya, Ya, ore. berangkat ke Jadi, Bali. iya, beruntung sekali teman-teman yang berada di bawah binaannya Kak Ima karena akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tapi jangan berkecil hati buat teman-teman yang lain karena kita akan korek-korek informasi sama Kak Ima dimanapun itu mungkin di grup aktif ataupun eh di Zoom seperti ini. Nanti kita akan tanya-tanya. Boleh Kak Ima? Bantu sedikit Oke, kasih bocoran ke kita tipsnya. oke, boleh Kak Jana. Siap, siap membantu. Gimana itu Kak Ima sampai gacor sekali jualannya tuh? Tiap hari ada aja produk utama yang closing ya? Iya, ya konsisten pertama. Sebentar ya, itu sebentar ya. Sebentar. Halo, mau ikut nerangin ya? Sini ya, namanya siapa? Maaf, Gak apa-apa. namanya Aslan. Gantengnya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Maaf ya Kak Jana, mungkin sama apa Kak AC yang lain dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti balik lagi ya Kak Ima ya. Siap, siap, Boleh, nggih. oke. Kak Ari, monitor. Ya, malam Kak Jana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung memperkenalkan diri Kak Ari? Ya, perkenalkan saya Ibu Ari, Alfamen Koordinator dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sudah Kak Jana, apalagi? Di Alfamen mulai kapan Kak Ari? Saya bergabung mau 1 tahun nanti di tanggal 17 Februari. Keren ya, baru mau 1 tahun sudah menjadi seorang koordinator. Di area Kalimantan ini ya. Tengah dan Kalau Kalimantan untuk Barat. konsumennya hanya sekitaran Kalimantan apa seluruh Indonesia Kak Ari? Eh, untuk yang di luar Kalimantan, kebanyakan keluarga saya dari Jawa, Ah. Jawa Timur. Ya. Sebenarnya ada kendala nggak Kak Ari ketika Kak Ari menggunakan aplikasi ini di daerah Kalimantan sana? Banyak banget kendalanya ya. Kalau untuk groceries, kendalanya itu karena di sini jarak antar kabupaten itu kan jauh ratusan kilo ya Kak ya, karena baru apa pemekaran ya. Jadi itu layanan Sapa Alfamartnya itu belum menjangkau
ke kecamatan yang lain gitu. Karena antar kecamatannya tuh jauh-jauh. Jadi lebih banyak di kota saya. Terus jadi referral saya itu nggak bisa untuk melakukan penjualan groceries karena terhalang dari layanan antar tadi. Nah, kalau produk utama itu dari segi ongkirnya yang mahal banget ke sini. Paling murah 60.000 per kilonya. Wow, luar biasa. 60.000 Kalau ya. Kalimantan memang begitu ya, Kak Ari ya. Di online pun apakah sama seperti itu ya untuk ongkir? Mungkin karena ini Coach, karena apa ya? Pemilihan ekspedisinya hanya dua ya kalau di Alfamart. Heeh. Kalau di medsos lain kan ada, kalau medsos lain juga cuma sedikit ya. Kalau misalkan kita di FB gitu kan kita bisa memilih mau ikut ekspedisi sendiri, pilihan kita sendiri. Jadi yang termurah sih kalau ke sini tuh Lion Parcel, Tiki itu yang termurah 40 ribuan. Oke. Kalau pos sendiri murah nggak sih? Pos iya terkadang murah, tapi paling murah itu Lion Parcel. Nah, sedangkan kalau untuk layanan apa itu yang darat, ekspedisi kargo, saya kan udah beberapa kali, 3 kali ya ngirim alga ke sini itu lewat Karyati tuh, Coach. Itu sih yang termurah 300.000. Tapi untuk yang alga travel bed itu, kalau yang alga yang matras Spring bed. besar itu nggak bisa, itu 3.500.000 kemarin terakhir cek ongkirnya. Jadi nggak gol. Iya sih. Berapa Kak? 3 juta. 3.500 harga-harga bednya. Oh iya ya. Sampai Iya. hampir sama dengan harga bednya. Akhirnya Oh, gimana Kak? iya, kalau untuk bed saya belum pernah berhasil menjual, tapi kalau untuk elektronik sama alga yang bantal, yang travel bed, yang lipat-lipat itu, alhamdulillah udah beberapa kali kirim lewat Karyati. Oh, keren ya. Jadi Karyati ini apa ekspedisinya memang nggak tercantum di aplikasi, tapi Kak Ari bisa ini ya, sampaikan ke coachnya untuk dibantu pakai layanan paket itu gitu ya. Ya, betul. Selain itu katanya coach itu lebih mahal lagi, jadi yang termurah emang Karyati gitu. Hmm. Cuman lama karena dia muter dari Banjarmasin, terus ke Palangka, terus ke sini. Yang terakhir kemarin ini sampai 2 minggu baru nyampe, lebih malah hampir 3 minggu. Loh, Kak Ari emang Oh, bukan di Palangkanya bener ya? Bukan, Coach. Kalimantan Tengah itu ibu kota provinsinya Palangka. Iya, Saya dengan betul. Palangka itu 12, kalau lewat apa naik mobil sendiri nggak nyampe 12 jam, tapi kalau ikut bis itu 12 jam. Oh, Jakarta. Jakarta apa tuh 12 jam? Jakarta Surabaya ya? Ya mungkin. Jakarta Jogja. Jakarta Jogja 10. Istirahat 2 kali. Ya, betul. 12 jam. 500 kiloan ya. Luar biasa loh dari Palangka. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau di Kalimantan itu ya untuk ongkir sebesar itu kayaknya sudah hal yang biasa ya Kak Ari atau memang gimana sih? Iya sih udah biasa kok, cuman apa ya, untuk orang tertentu aja akhirnya yang mengerti dengan kondisi itu. Dan kebetulan juga apa di sini itu udah banyak kan barang-barang online itu kan yang sudah masuk ke sini dengan harga yang lebih murah dari Alfamart. Jadi saya tuh hanya bisa apa itu memasarkan yang tidak ada di sini begitu. Makanya mungkin Coach Nasir kalau di grup saya jarang ada closingan ya karena kita terbentur dengan itu. Di sini sudah plus, sudah ready, harganya lebih murah gitu. Jadi saya belum bisa yang seperti kakak-kakak yang lain closing produk utama setiap saat. 1 bulan sekali aja sudah alhamdulillah. Tapi keren itu Kak Arik. Jadi ya Kak Arik sama teman-teman yang ada di wilayah tersebut, teman-teman itu bisa ini ya Coach, memanfaatkan peluang apa sih yang bisa tetap aku jalankan dengan satu keterbatasan, dua dengan eh,
kayak apa ya, banyak sekali produk yang sudah ready di sana, tapi Kak Arik nggak putus asa. Oh, ini nih produk ini yang memang nggak ada di sini, jadi memang ini yang terus-terusan aku promosiin mungkin gitu ya. Kan benar-benar mencari celah bagaimana untuk bisnis kita ini tetap jalan dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, betul banget. Karena memang saya melihat Alfamart ini kayaknya bakalan berkembang pesat dan kebetulan di sini juga belum banyak yang mengenal Alfamart, jadi saya semangat sekali untuk terus berusaha. Ah, dengan semangat yang luar biasa dari Kak Ari, semoga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain di grup binaannya Kak Ari ya. Semoga juga tertular dengan kita. Semangat yang luar biasa. Semoga sukses selalu Kak Ari, diberikan kemudahan closing semua produk dan juga bisa membawa grup binaannya menjadi teman-teman store owner yang sukses. Amin. Tetap semangat Kak Ari. Terima Amin. kasih waktunya. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Ari? Udah itu aja. Saran-saran buat teman-teman store owner yang terkendala ongkir atau kendala-kendala yang Kak Ari kan kalau melihat nih ya teman-teman eh, apa upaya Kak Ari itu banyak sekali keterbatasan tapi Kak Ari luar biasa bisa apa ya eh, afirmasi positifnya bagus banget gitu. Nah, itu mungkin ada saran-saran Kak Ari buat teman-teman yang ada di di grup atau teman-teman store owner, silahkan Kak Ari. Saran saya gimana ya? Pokoknya kita harus tetap berjuang, jangan pantang menyerah, harus konsisten dan selalu fokus dengan apa yang ingin kita capai. Semoga dengan bergabung di Alphaman ini kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan lebih sukses. Amin. Terima kasih banyak Kak Ari. Luar Ya, biasa. selamat Nasir. Oke, selanjutnya siapa lagi? Makasih ya Kak, Kak Ari ya, salam buat ya, keluarga dari kita Mata sambung nih. ke Kak Ima lagi. Apakah sudah siap Kak Ima? Kayaknya Oh, Kak Ima belum belum. ya. Baik, selanjutnya Kak Trilas. Kak Trilas Tutik. Apa Kak Diana Kak monitor? Jana, siap Kak Jana. Oke, siap. Kak Trilas. Halo, selamat malam Kak Tri. Selamat malam Kak. Selamat malam kakak-kakak aku semuanya. Lagi libur nih. Kebetulan hari ini libur Kak. Oh iya, hari kecepit ya. Nggak ngaruh sih kalau tempat saya ngepasi aja pas libur. Oh, pas ngepasi libur. Oke, Kak Tri, monggo silahkan, kami persilahkan. Halo, selamat malam kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Trilastuti. Saya SO dari Boyolali. Untuk saya koordinator di daerah Boyolali dan Tegal dan sekitarnya. Saya bergabung di Alphaments sama dengan Kak Ima di Desember 2022. Itu Kak Jana. Baik, Kak Tri. Jadi sekitar 2 tahun ini ya. Betul Perasaannya Kak. gimana, Kak Tri? Kak Tri ini kan anu ya, apa mempunyai kesibukan bekerja gitu ya. Jadi gimana menyiasatin atau membawa bisnis ini di Kak Tri sendiri dengan kesibukan yang masih tetap bekerja gitu? Ya, saya senang ketemu dengan Alphaman ini karena saya bukan cuman bisa melakukan bisnisnya, tetapi saya mendapatkan saudara, teman yang eh, baik-baik semuanya, termasuk coachnya yang menyenangkan gitu ya. Itu saya senang sekali. Terus untuk menyiasati karena saya juga harus bekerja dan itu juga kendala buat saya karena kalaupun ada Zoom, ada apa gitu tidak bisa setiap saat saya ikut, tetapi saya tidak menyerah, saya tetap mau belajar. Kalaupun saya tidak tahu, pasti
ada yang saya repoti, entah itu Coach Nasir atau Kak Jana, pasti ada yang saya japri. Itu Kak Jana, Oke, jadi nggak menjadi kendala ya. Apa justru beberapa konsumen Kak Tri bisa Kak Tri cari di tempat kerja juga nih? ya betul Kak Jana. Jadi beberapa teman saya itu yang menjadi konsumen saya, kayak misalnya eh, air mineral gitu ya, air mineral di tempat saya bekerja itu sekarang udah nggak lagi. Kalau dulu itu masak airnya pakai kompor gitu ya. Sekarang udah pada males karena eh, tempat saya bekerja itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan untuk aktivitas yang kayak gitu harus di lantai 3 gitu. Jadi teman-teman itu eh, pada beli air mineral itu untuk dikonsumsi setiap harinya itu seringnya lewat saya gitu. Biasanya Mbak Las tolong Aqua 1, nanti besok lagi ganti teman yang lain kayak gitu. Jadi kebanyakan eh, air mineral itu yang sering mereka pesen. Terus ada juga teman-teman ya kalau ada promo biasa, kalau yang emak-emak itu minyak goreng sama gula pasir itu yang sering eh, dicari Kak lewat teman-teman bekerja saya. Nah, Terus, keren ya. tapi Jadi kalau produk utama belum bagus. Saya ya harus banyak belajar lagi. sambil berproses ya Kak Tri. Yang penting di tempat kerja Kak Tri saat ini berarti kan bisa dipetik hikmahnya ya, bahwasanya Kak Tri bisa membuka toko loh di tempat kerja gitu kan. Sambil bekerja bisa sambil nawarin teman-temannya. Walaupun masih saat ini masih berkutat dengan produk-produk groceries, next insya Allah Kak Tri akan mendapatkan konsumen produk utama Amin. ya. Yang penting Amin, Kak. konsisten, memang kita harus tetap selalu posting-posting, nggak usah lelah, nggak usah ya ampun aku udah posting sekian banyak kok belum ada juga ya yang nyantol gitu. Karena rezeki kan nggak ada yang ngerti ya Kak Tri. Betul Kak Jana. Ya, kadang saya juga ya sudah gitu. Ada temen anu Pak Las, HP di tempatmu harga berapa gitu. Ada yang nanya HP. Oh, puji Tuhan, nanya dulu nggak apa-apa, nanti belinya nanti itu. Kadang juga kejadian aku mau HP ini, anakku butuh HP gitu. Tapi kan nggak setiap saat kalau HP itu Kak. Itu kalau produk utama. Iya iya benar. Karena ini ya Kak Tri ya, kalau posting hari ini belum tentu closing hari ini juga. Betul Kak, iya. Yang jelas itu no posting, no closing. Betul, jadi sekarang closing jangan berharap hari ini juga akan dapat closing. Jadi saya udah deh, Tuhan yakin sekarang saya bagian posting-posting ngunduhnya nanti nggak apa-apa. Mm-mm. Yakinin aja Kak. Yang jelas kalau ada orang bertanya aja kita udah senang banget itu ya Kak. Betul Kak, berarti Secara ada yang otomatis, perhatian ya. nah benar. Dan itu salah satu membentuk personal branding kita ya. Betul Kak. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Tri? eh yang penting kalau saya memang belum sebagus teman-teman yang lain, yang jelas tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan tetap tekun, yang pasti tekun. Kalau kita tekun, segala sesuatu, kalau kita nggak tekun, nggak mungkin mendapatkan sesuatu hal yang baik, dan semua hal yang besar itu pasti berawal dari hal yang kecil, dan saya yakin kita melakukan hal yang kecil dulu, suatu saat kita akan jadi besar. Itu Kak. Amin. Wah, keren sekali itu kata-katanya Kak Tri. Terima kasih sekali Kak Tri untuk waktunya sama Sama-sama Kak. untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Kak Tri. Semoga semakin Amin. berkah dalam melayani teman-teman semuanya. Amin Kak. Semoga juga semakin besar komunitasnya. Semoga bisa menjadi store owner yang sukses semuanya ya Kak Tri. Semangat selalu. Amin. Terima kasih Iya, Kak Tri. sama-sama Kak Jana. Terima Selamat kasih kakak semua. malam. Selamat malam. Boleh monitor Kak Ima?
Halo Kak Jana, mohon maaf belum bisa open cam. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk suaranya bisa tetap? Bisa, bisa. Oke, kita pengen sekali mendengarkan triknya Kak Ima gitu ya, biar kita semua yang hadir di sini benar bisa ketularan closingan hariannya Kak Ima. Boleh Kak Ima dibantu untuk tipsnya? Iya Kak Jana, sebenarnya sama-sama belajar ya kita semua. Saya juga masih harus banyak belajar dari Coach Nasi, dari Kak Jana gitu. Eh saya itu prinsipnya yang pertama itu tidak malu-malu dalam berjualan. Jadi apa aja saya posting, saya apa iklanin di grup-grup jualan gitu. Kebetulan ada grup jualan di kecamatan, di kelurahan, terus di tempat kerja juga, sama di status WA terutama. Jadi misal hari ini posting tentang peralatan dapur, besok ganti lagi posting apa gitu. Jadi setiap hari selalu ganti-ganti postingannya. Jadi mungkin itu yang bikin konsumen saya, teman-teman saya itu nggak bosen lihat postingan saya gitu. Terus saya juga memanfaatkan kalau ada promo-promo yang benar-benar harganya ndelosor gitu kayak sekarang mungkin minyak itu ya kan lagi promo banget itu. Wah, teman-teman saya langsung nyerbu pesen ini, pesen ini gitu. Jadi banyak sekali promo-promo di Alfamart, nggak cuma produk groceries, tapi produk utama juga itu sebisa mungkin kita manfaatkan. Apalagi eh, ada bantuan Nasir Express terutama ini bagi kakak-kakak SO yang belum pernah transaksi produk utama. Misal ada tawaran dari Coach Nasir, apa namanya? Free ongkir area Semarang dan sekitarnya, monggo silahkan dimanfaatkan. Itu sangat membantu sekali. Terutama produk-produk yang dari Depo Klaten biasanya itu banyak yang bisa kita transaksikan gitu. Terus saya juga eh, menawarkan beberapa sistem pembayaran, ada yang cash, ada yang arisan, ada yang kredit kalau memang saya pas lagi ada modal kayak gitu. Jadi konsumen saya tanya dulu Mbak, yang ini bisa diarisankan enggak gitu. Kalau memang bisa diarisan, kadang ada yang minta arisan, ada yang minta di Mbak bayarnya pas gajian ya gitu. Jadi ya macem-macem lah. Saya menyesuaikan aja kalau memang saya pas lagi ada juga saya layani. Yang jelas saya tetap memberikan service excellent lah untuk para konsumen saya gitu Kak Jana. Wah, keren ya. Jadi semoga memang tipsnya ini bisa benar-benar kita terapkan ya teman-teman. Semoga kita juga bisa ketularan suksesnya Kak Ima. Dengan Amin. gampangnya bisa kayak jualan produk utama kok kayak jualan kacang godok gitu ya. Keren-keren Kak Ima. Terima kasih ya Kak Ima untuk tipsnya. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga Kak Ima. Semoga Ya, makin Kak sukses. Oh Jana. ya, ini kita juga bisa sampaikan ke teman-teman bahwasanya Kak Ima ini salah satu koordinator yang memang sudah berhasil membina karena di bulan ini saja di masa percobaan Kak Ima ini sudah berhasil melebihi target dari target yang ditetapkan oleh Alfamain. Bahwasanya Kak Ima sudah mempunyai anggota lebih dari 10 yang aktif dan juga bisa melampaui target 80 transaksi di bulan ini. Jadi di tanggal sekian aja Kak Ima sudah melebihi itu semua. Selamat Kak Ima. Terima kasih Kak Jana. Semoga Ya, nunggu yang semoga lain. ini ya bisa menumbuhkan koordinator-koordinator baru di anggota binaannya Kak Ima. Ya, baru tak semangatin ini Kak Jana. Ya, Semoga semangat ya semuanya. Tuh keren sama Kak Fikanya udah dirangkum. Terima kasih Kak Fika. Baik, kita beralih ke Kak Diana. Monitor Kak.
Assalamualaikum Kak Diana. Ini ya, apa belum dinyalakan Kak speakernya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Diana. Selamat malam semuanya teman-teman coach. Ya, silahkan Halo. Kak Diana kalau mau Ya, memperkenalkan diri dulu. perkenalkan saya Diana Sukmawati, SO dari Kabupaten Semarang. Saya bergabung di Alfamen ini sejak Desember tahun 2022. Waktu itu lihat iklan di IG ya, iseng-iseng daftar kok. Udah masuk. Ternyata hmm, ternyata saya merasa cocok ya di ini di Alfamart gitu. Terus selama ini untuk groceries banyak terbantu di promo-promo terutama untuk minyak goreng untuk ibu-ibu rumah tangga sekitar ini juga biasanya menyerbu minyak goreng, persabunan kayak kayak gitu. Dari teman-teman, teman kerja juga ada yang pesan, ada yang ini minta dikirimin nanti gimana. Terus ada juga yang dari kontak saya, kontak di HP itu sebenarnya saya juga belum pernah ketemu orangnya, belum pernah ini ya, tapi ternyata dia bisa menjadi customer saya sampai sekarang gitu. Ada juga yang dari kontak itu memang belum pernah kenal, belum pernah ini, tapi pernah berhubungan cuma sudah lama, terus tiba-tiba ada yang PA mau pesan ini sempat beberapa bulan sih jadi customer gitu. Terus kalau untuk dari sisi PU produk utama memang belum sekencang yang teman-teman lainnya ya, masih ya tiap bulan kadang paling enggak ada ya satu atau dua gitu ya. Untuk dulu juga pernah ada ini ya, eh, closing laptop. Pernah closing laptop juga kebetulan teman saya, dan itu dia bener-bener bayar cash, itu dia bener-bener bayar cash, enggak mau kredit gitu. Saya sudah bilang, anu bayar sebagian dulu nggak apa-apa, tapi dia justru malah bayar cash. Nah, dia itu malah sempat dimarahin sama ibunya. Kamu tuh kok beli laptop belum terima barangnya udah bayar, nanti nek dihapusi gimana? Nah, dia jawab, tenang aja mak, tenang iki nganu ori ori mak, tenang we iki koncoku percaya gitu. Iya, iya. Sempet dimarahin emaknya gitu. Kok nganu apa kok wis bayar sik iki barang irung teko. Akhirnya 3 hari itu barangnya udah langsung datang, jadi unboxing sama anaknya, dan anaknya juga seneng itu dengan laptop pilihannya itu yang sempat ya kita nggak langsung closing sih, itu sempat beberapa bulan ya tanya nggak jadi, terus tanya harga dulu, terus sempat laptopnya barangnya kok aduh hilang, nggak ada stoknya, gimana ini saya bingung. Sampai ke Nasir tak tak WA ini sampai malam-malam ini gimana, sampai minta apa namanya, minta diskon juga, minta biar cool lah ya. Akhirnya dibantu Coach Nasir bisa cool untuk closing laptop itu ya, yang harganya cukup lumayan gitu. Itu pengalaman yang paling ini mengesankan saya, closing laptop. Nggak terduga ya Kak Diana ya. Jadi Iya, itu saya mau bayar cash di depan, dia ya, percaya sama saya, nah, itu barangnya bisa diterima dengan baik sama anaknya nah sampai kan, sekarang. ya jadi eh, Nah, nggak kita kira ya kalau memang ternyata rezeki itu
tiba-tiba Hmm, datang dan nggak kita sangka juga dia mau bayar ya. laptop tanpa seperti yang ibunya bilang kan memang nggak semua orang ini ya. Hmm, Aku belum terima barangnya kok udah kasih uangnya ke dia gitu kan ya. Itu juga salah satu bentuk kepercayaan ketika kita benar-benar bisa berhasil membangun personal branding buat orang-orang sekitar kita ya. Meskipun itu prosesnya itu nggak langsung dia pengen terus langsung dapat barangnya, nggak, dia itu beberapa bulan dulu apa tanya-tanya Tanya-tanya dulu nih gitu ya. ya prosesnya, aduh, tanya anaknya dulu gimana gini, prosesnya nggak cepet, tapi memang beberapa bulan sebelumnya sebelum closing tuh lagi tanya-tanya gitu. Iya, sama saya kayaknya tertarik tadi itu Kak Diana. Kak Diana pernah ceritain tentang kontak yang ada di handphone Kak Diana itu sangat penting sekali itu. Gimana itu Kak Iya, Diana? Boleh ceritain? itu iya sebelumnya kan waktu COVID dulu itu kan perusahaan saya itu kan yang bergerak di bidang apa namanya ekspor ikan beku ke Cina itu kan mewajibkan untuk tes PCR, tes macam-macam gitu ya. Nah, itu salah satunya ada di Rembang yang buat ngetes itu, buat tes PCR apa namanya kayak supplier gitu ya, orangnya. Supplier itu kan wajib dites ya PCR waktu zaman COVID-COVID dulu itu Kak. Iya, iya. Nah, itu kan kita sempat kontak ke daerah Rembang gitu ya, daerah Rembang untuk meminta ada supplier Rembang kita kirim ke kliniknya dia gitu. Kliniknya itu untuk tes kesehatan PCR gitu. Ya. Dan dari situ dari konteks itu dia mungkin melihat status saya ya. Terus dia tanya-tanya terus akhirnya dia pesan saya. Tadinya dia apa pesennya teh 1 biji Kak. 10.000 Oh. berapa? Iya, bayangin 1 biji itu daerah Rembang. Oh, itu ya udahlah, enggak apa-apa. Dia akhirnya sampai sekarang masih berhubungan gitu. Ah ya. Jadi bisa Hmm. dibilang kalau kontak yang ada di handphone kita itu adalah salah satu aset kita dalam bisnis ini ya Kak. Iya, betul. Meskipun nilainya mungkin saat ini belum belum gede gitu ya, tapi paling enggak ada trust dari customer gitu ya. Customer ya. Karena memang produk groceries itu bisa kita bilang bahwasannya daya tarik terbaik saat ini yang berada di bisnis ini untuk menarik banyak konsumen gitu ya Kak Diana. Ya, iya, betul. Paling enggak gitu. Ada ya memang itu saya juga nggak menduga nih orangnya kok percaya sama saya dan saya ndak ndak ada rasa apa ya namanya eh, pikiran buruk gitu ya, ndak ada gitu. Tetap Oke. saya kirim barang, dia juga transfer uangnya gitu, gitu Kak Jana. Oke, Kak Diana. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman grup binaannya atau sama teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini, Kak? Mungkin boleh kata-kata motivasi ataupun pesan ataupun tips, Kak Diana. Ya, tipsnya kita tetap ini aja, tetap posting-posting aja, apapun itu, tetap posting. Kita nggak tahu itu nyantolnya kapan, mereka ininya kapan, kita nggak pernah tahu. Yang penting tetap semangat posting aja gitu kan. Dan tetap berpikiran positif, yakin aja nanti ada rezekinya, meskipun memang belum sekencang atau sebesar yang lainnya gitu. Pokoknya keyakinan dari diri kita tetap semangat aja gitu ya, dan berdoa. Itu dulu ya Kak Jena. Oke, terima kasih Kak Diana untuk waktunya. Sehat-sehat ya Kak Diana. Semoga Makasih. sukses selalu bersama tim anggotanya di grup binaannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga Ya, semuanya bisa menjadi store owner yang sukses.
Terima kasih untuk waktunya, Kak Diana. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi keempat koordinator hebat kita sudah memperkenalkan diri. Terima kasih untuk waktunya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di kelas malam hari ini. Untuk selanjutnya, karena memang materi sudah kita sampaikan, tidak ada pertanyaan lagi. Semoga Zoom pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sekali untuk kehadiran teman-teman semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Kami cukupkan sekian untuk kelas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak Nasir. Izin